Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan diredam tim papan bawah. Al-Nassr menjamu Al-Khalid di Al-Awwal Park. Gol cepat dibuat tim tamu pada menit keempat melalui Fabio Martins. Tuan rumah lantas membalas pada menit ke-17 melalui Alvaro Gonzalez. Al-Nassr yang tampil dominan gagal mencetak gol lain untuk meraup angka penuh di laga ini. Hasil imbang ini menjadi kerugian besar buat Al-Nassr. Mereka tertahan di posisi kedua dengan 57 poin dari 26 laga, 2 poin di belakang Al-Ittihad yang baru 25 kali bertanding. River Plate versus Boca Junior ricuh, wasit keluarkan 7 kartu merah. Kericuhan antara pemain terjadi jelang akhir laga Liga Argentina antara River Plate versus Boca Junior. Wasit sampai memberi 7 kartu merah dalam duel bertajuk Super Clasico tersebut. Polisi dan pengawas lapangan turun tangan untuk melerai keributan itu. Laga sempat dihentikan 10 menit sebelum wasit Dario Herrera memberikan hukuman. Ia mendapat bantuan video asisten referee untuk mengecek biang kerok perselisihan tersebut. ESPN melaporkan pertikaian dipicu ejekan dari gelandang River Agustin Palavecino kepada kiper Boca Sergio Romero. Messi ugi rekor usai menangi Laureus Award 2023. Messi mendapatkan penghargaan olahragawan terbaik 2023 dalam ajang penghargaan Laureus 2023. Tak hanya itu, bintang Paris Saint-Germain tersebut juga masuk dalam penghargaan tim terbaik karena Argentina memenangi award itu. Messi menjadi atlet pertama yang memenangi penghargaan Laureus di kategori individu dan tim pada tahun yang sama. Ia sebelumnya sudah pernah dianugerahi olahragawan terbaik pada 2020 silam. Ini penghargaan yang spesial, khususnya karena penghargaan dunia olahraga Laureus digelar di Paris tahun ini, kota yang menyambut keluarga saya sejak kami datang pada 2021. Ungkap Messi dikutip BBC. Dicabut, Messi sudah kembali latihan bersama PSG. Lionel Messi sudah kembali berlatih bersama tim utama Paris Saint-Germain usai dihukum karena mangkir latihan pada pekan lalu. Kedua pihak tampak sudah menyelesaikan masalah yang ada. Hal itu diumumkan PSG lewat situs resmi mereka pada Senin 8 Mei 2023. Tak ada penjelasan apakah sanksi Messi sudah dicabut atau belum. Sebelumnya ia dilaporkan tak boleh latihan bersama tim utama, dilarang bermain dan dikenai pemotongan gaji. Namun The Associated Press melaporkan bahwa skorsing untuk Messi sudah dicabut sebab ia sudah meminta maaf secara terbuka atas pelanggaran yang dilakukan. Jika memang demikian, ia mungkin sudah bisa kembali bermain Sabtu nanti melawan Ajaccio. Messi terima tawaran 4,8 triliun rupiah per tahun dari Al-Hilal. Dikutip El Chiringuito yang merupakan media asal kota Madrid, Messi sudah menerima tawaran kontrak wah senilai 260 juta pound sterling per musim dari Al-Hilal atau setara 4,8 triliun rupiah dengan durasi 2 tahun. Kontrak itu akan menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di dunia, mengalahkan Cristiano Ronaldo yang digaji Al-Nassr sekitar 177 juta pound sterling per tahunnya. Messi tidak sendiri karena dia juga akan ditemani dua mantan rekannya di Barcelona, Sergio Busquets dan Jordi Alba, yang kontraknya sebentar lagi habis. Dengan statusnya sebagai duta pariwisata Arab Saudi, kepindahan Lionel Messi ke Al-Hilal sepertinya bukan isapan jempol dan tinggal menunggu waktu. Aksi rasial supporter Atlanta ke Vlahovic bikin FIFA kesal. Supporter Atlanta melancarkan aksi rasial ke Dusan Vlahovic. Hal tersebut bikin Presiden FIFA Gianni Infantino geram. Supporter Atlanta meneriaki Vlahovic Kipsi
Sepak bola tidak mengenal rasisme atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Benar-benar tidak dapat diterima melihat pelecehan rasial yang ditunjukkan oleh penonton ke striker Juventus, Dusan Vlahovic selama pertandingan Serie A melawan Atalanta kemarin. Kata Infantino dalam pernyataan yang diunggah di media sosial. Ini bukan insiden tertutup dan saya meminta otoritas terkait untuk memastikan bahwa sanksi tegas diterapkan untuk mengatasi insiden tersebut dan berfungsi sebagai pencegah yang mutlak. Benzema versus Haaland, Ancelotti serupa tapi tak sama. Real Madrid akan menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu Rabu 10 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pada laga leg pertama semifinal Liga Champions, ini jadi duel dua tim dengan latar belakang berbeda di Liga Champions. Salah satu hal yang menarik dari pertandingan nanti adalah adu tajam ujung tombak masing-masing tim, yakni penyerang berpengalaman milik Madrid, Karim Benzema, dengan striker muda fenomenal Manchester City, Erling Haaland. Benzema meski sudah 35 tahun belum menunjukkan penurunan performa dan musim ini telah mengkoleksi 29 gol dari 38 laga. Sementara Haaland yang disebut sebagai generasi terbaru penyerang top Eropa sudah menjebol gawang 51 kali musim ini. Kedua penyerang beda generasi ini berpotensi menjadi penentu buat tim masing-masing. Tetapi membandingkan kedua pemain itu, Carlo Ancelotti mengungkap perbedaan mencolok meski sama-sama produktif. Benzema itu lebih terlibat dalam membangun serangan, sementara Haaland itu sangat kuat secara fisik. Akan menyenangkan bisa melihat mereka bertanding, kata Ancelotti dikutip Football Italia. MU ingin pertahankan De Gea, namun tak jamin jadi starter. Kontrak De Gea di MU akan berakhir pada 30 Juni dan sejauh ini belum ada kesepakatan baru yang tercapai di antara kedua pihak. MU sebetulnya bisa saja mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak setahun yang ada dalam klausul, namun mereka mencoba cara lain. MU menawarkan kontrak berdurasi lebih lama namun dengan gaji lebih rendah. Gantinya, ia akan mendapatkan bonus lebih besar, tergantung pada hasil kinerja di lapangan. Hanya detail kecil saja yang perlu disepakati sebelum De Gea membubuhkan tanda tangannya. Cepat atau lambat, Arsenal bakal juara. Arsenal sempat memimpin Liga Inggris musim ini selama 247 hari sebelum disalip Manchester City. Kegagalan menang di 4 laga beruntun bikin The Gunners tergusur dan kini dalam posisi mengejar. Berada di posisi kedua, Arsenal mengkoleksi 81 poin dari 35 laga dan 1 poin tertinggal dari Manchester City. Manchester City juga masih punya 1 laga simpanan yang memberikan mereka keuntungan lain dalam persaingan titel. Mantan penyerang timnas Inggris Gary Lineker meyakini Arsenal tak akan mampu mengejar Manchester City di sisa musim ini, tetapi melihat progres mereka, gelar-gelar juara tak akan terlalu lama lagi. The Citizen OTW ukir sejarah baru di Santiago Bernabeu. Kalau mampu mengalahkan Real Madrid pada laga leg pertama Liga Champions 2022-2023, maka Manchester City akan menorehkan sejarah yang belum pernah diukir oleh klub dari Inggris. Dilansir dari The Analyst, jika Manchester City menang, maka mereka akan menjadi klub Inggris pertama yang meraih kemenangan lebih dari sekali di kandang Real Madrid di Liga Champions. Sebelumnya Manchester City pernah mengalahkan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Itu terjadi pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions edisi 2019-2020. Karim Benzema bisa jadi aktor antagonis lagi bagi Manchester City. Manchester City patut mewaspadai penyerang Real Madrid Karim Benzema yang bisa saja menjadi aktor antagonis kembali di semifinal Liga Champions. Pemain yang kerap dipanggil Wak Haji itu oleh netizen Indonesia memiliki catatan mengesankan jika melawan Manchester City. Menurut catatan Transfermarkt, Benzema sudah 7 kali bertemu Manchester City. Hebatnya, penyerang berusia 35 tahun tersebut mampu menggelontorkan 6 gol dari 7 laga kontra Manchester City.
gembira untuk Real Madrid. Luka Modric siap tampil di laga kontra Manchester City. Kabar gembira datang untuk skuad Real Madrid karena saat ini diketahui apabila Luka Modric sudah cukup fit untuk bisa bermain menghadapi Manchester City di semifinal Liga Champions. Modric sendiri sempat cedera dan harus absen dalam beberapa pekan terakhir. Akan tetapi berdasarkan informasi langsung dari sang manajer Carlo Ancelotti, saat ini kondisi Modric sudah fit dan siap bermain menghadapi Manchester City. Rafael Leao tetap optimis meski alami cedera saat hadapi Lazio. Rafael Leao mengalami cedera setelah laga melawan Lazio, akan tetapi Leao tetap optimis dan meminta seluruh fans AC Milan untuk tak khawatir. Setelah melalui pemeriksaan, Leao sendiri menyatakan apabila kondisinya baik-baik saja dan cedera yang ia alami tak separah yang diprediksi. Leao bahkan memberikan konfirmasi apabila dirinya akan segera kembali bermain dalam laga melawan Inter Milan. Kehadiran Rafael Leao sendiri tentunya akan menjadi pembeda bagi skuad AC Milan karena tidak bisa dipungkiri Leao musim ini menjadi salah satu ujung tombak tertajam mereka yang membuat skuad Milan bisa bermain lebih optimal. Tertarik melatih di Italia, pelatih Atletico Madrid kirim kode ke Inter Milan. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone membuka opsi kembali dan berkarir di Liga Italia sembari memberi kode kepada Inter Milan. Dilansir dari Football Italia, pelatih berusia 53 tahun itu terbuka untuk kembali ke Italia yang merupakan negara tempat ia berkarir dahulu sebagai pemain. Simeone mengungkapkan hal tersebut saat ia datang ke perayaan Scudetto Napoli yang merupakan klub di mana anaknya Giovanni Simeone bermain. Dalam kehadirannya itu, pelatih asal Argentina ini mengungkapkan dirinya terbuka melanjutkan karirnya di tanah Italia suatu hari nanti. Jose Mauer selangkah lagi untuk bergabung dengan AS Roma. Pemain Lyon Jose Mauer dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk bisa bergabung dengan klub Serie A yaitu AS Roma. Kontrak Aouar dengan Lyon sendiri memang dikabarkan akan berakhir akhir musim ini, dan itu berarti AS Roma mendapatkan keuntungan untuk bisa merekrut Aouar sebagai agen bebas atau secara gratis. Dari negosiasi yang telah kedua pihak bicarakan sendiri, kontrak yang diberikan berdurasi 5 tahun. Perkembangan transfer antara kedua pihak sendiri dikabarkan sangat lancar. Bahkan sang pemain diketahui tinggal melakukan penekanan kontrak dengan AS Roma dalam beberapa waktu yang akan datang atau dalam hitungan hari saja. Wout Weghorst sama sekali tidak cocok main di posisi nomor 10. Tidak semua eksperimen taktik yang dilakukan Erik ten Hag di Manchester United mendapat pujian. Salah satu yang dikecam adalah penggunaan Wout Weghorst sebagai pemain nomor 10 atau di posisi gelandang serang. Ten Hag memang beberapa kali menaruh Weghorst bukan di ujung tombak. Pemain pinjaman dari Burnley itu bermain di belakang striker. Rio Ferdinand, mantan bek tangguh Manchester United, mengecam eksperimen taktik tersebut. Menurutnya, tidak ada hasil yang diperoleh Manchester United ketika melakukan eksperimen semacam itu. Ferdinand heran sang manajer lebih dari sekali menggunakan eksperimen serupa. Padahal pemain timnas Belanda itu dinilai tidak punya kemampuan sama sekali di posisi tersebut. Everton keluar dari zona degradasi usai sikat telak Brighton. Everton berhasil mengamankan 3 poin pada pekan ke-35 Liga Inggris 2022-2023 usai mengalahkan Brighton 5-1. Tambahan 3 poin sementara membawa Everton menjaga jarak dari zona degradasi. Everton pun kini tersenyum lebar. Saat ini mereka telah mengkoleksi 32 poin dan naik ke posisi 16 klasemen sementara. Meski begitu, jarak Everton dengan Leeds United dan Nottingham Forest yang ada di zona degradasi hanya 2 angka. Barcelona wajib jual Frank Kessie musim panas nanti.
Barcelona dikabarkan harus menjual Franck Kessie pada musim panas 2023 dikarenakan permasalahan dengan regulasi financial fair play. Hal ini memang cukup mengejutkan, terutama karena Kessie sendiri termasuk pemain baru di Barcelona. Ia baru saja bergabung pada awal musim ini dari AC Milan sebagai agen bebas setelah kontraknya habis di sana. Sayangnya, meski kontrak Kessie di Barcelona mencapai 4 tahun, akhirnya dia menjadi pemain yang harus dilepaskan akhir musim ini. Dilaporkan oleh AS, Barcelona wajib untuk menjual Kessie untuk bisa mendapatkan keuntungan, terutama karena ia datang sebagai agen bebas. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!